Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 di ayat yang keempat, ya saya bacakan buat saudara. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki perhiasan, ya. Dan perhiasan kita itu manusia batinia. Ya. Ayat sebelumnya Rasul Petrus maksud saya, di dalam suratnya kepada jemaat dia mengatakan bahwa jangan sama seperti orang dunia yang hidup mereka itu berfokus pada penampilan, ya, pada apa yang dilihat oleh manusia, sehingga mereka menggunakan berbagai macam perhiasan untuk mengesankan manusia. Nah, saya percaya saudara, memakai perhiasan tidak salah, ya. Nanti kalau saya bilang juga pakai perhiasan salah, saudara pasti ngomong ini pendeta sirik nih. Gara-gara tidak punya perhiasan makanya ngomong begitu. Ya. Kita pakai perhiasan tidak salah, saudara, ya. Karena Alkitab mengatakan juga bahwa hidup orang percaya ini kan didandani, ya, oleh Tuhan. Sama seperti bunga di padang yang didandani Tuhan, demikian pula kehidupan setiap kita. Yang menjadi masalah kalau misalkan di dalam perhiasan, di dalam penampilan kita mendapatkan kepuasan, di situ menjadi salah, saudara, ya. Karena kepuasan atau apa ya, ya bisa dibilang kepuasan. Kepuasan kehidupan orang percaya itu bukan ada pada perhiasan lahiriah, ya. Semakin mahal perhiasan yang saudara pakai, ya kan, semakin banyak perhiasan yang saudara pakai, maka saudara semakin merasa diterima, ya, semakin merasa berharga. Ini adalah salah satu jebakan setan, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Sehingga saudara-saudara ada begitu banyak orang yang terjebak dalam, ya, hidup yang glamor karena berusaha mendapatkan penerimaan dan penghargaan dari barang-barang yang dipakai. Saya banyak mendengar cerita dari wanita-wanita yang menjadi pelakor, saudara, ya. Pelakor, ya, perebut laki orang. Kenapa mereka lebih suka dengan suami orang, dengan laki orang? Karena kalau suami atau laki orang itu sudah ada duitnya, ya. Kalau berondong masih berusaha dari bawah, ya, dari angka 0, ya Pak. Ya, kalau saudara pergi ke pom bensin, ya kan, biasanya petugas SPBU akan ngomong dari 0, ya Pak. Ya, jadi itu yang dihindari oleh wanita-wanita pelakor, saudara. Mereka tidak ingin lagi, ya, mau usaha dari 0 sama-sama kan. Mereka ingin, ya, hasilnya. Maka mereka berusaha mengait, ya, suami-suami atau laki orang, saudara. Nah, ternyata sikap yang demikian itu, ya, didorong oleh kehidupan yang glamor, ya, di mana mereka terbiasa dengan kehidupan yang wow, dengan mewah. Mereka selalu menggunakan barang-barang branded. Kenapa? Karena mereka mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari situ, ya. Kalau dalam diri mereka sudah tidak ada penerimaan, sudah tidak ada penghargaan, bahkan mereka sendiri pun sudah tidak menghargai diri mereka, ya. Karena terus-menerus menjadi pelakor itu melawan hati nurani. Orang yang terus-menerus melawan hati nurani akan merasa tidak berharga dari waktu ke waktu. Maka untuk menutupi semua rasa tidak berharga itu, mereka membutuhkan barang-barang branded, ya, perhiasan-perhiasan yang wow. Nah, makanya saya katakan ini menjadi jebakan, saudara. Banyak sekali gadis-gadis yang,
ya hidup seperti ini. Makanya Bapak Ibu ya, kalau saudara membesarkan anak-anakmu, usahakan mereka itu mendapatkan penerimaan, mereka tahu itu mereka berharga, ya kan, mereka bernilai. Dan mereka akan merasa seperti itu bukan nanti di dalam gereja ya. Ketika pendeta ngomong, di mata Tuhan engkau berharga. Ya memang betul, di mata Tuhan itu berharga. Tapi orang tua itu adalah wakil-wakil Allah di dalam dunia, di dalam keluarga. Jika orang tua, kehadiran orang tua membuat anak-anak tidak merasa berharga, maka sulit bagi anak-anak untuk mempercayai Tuhan yang memandang mereka dengan harga yang tinggi, dengan nilai yang sangat tinggi. Saya pernah mendengar kok ada seorang berkata, ya bagaimana mungkin saya bisa percaya kalau Bapa di sorga itu baik, sementara Bapa di dunia saja, Bapakku itu benar-benar jahat. Ya kan? Maka mulailah dari keluarga orang tua, ya kan, tumbuhkan rasa berharga dalam diri anak-anak. Melalui apa? Melalui kasih sayang daripada orang tua. Ya. Jangan dulu belikan mereka barang-barang yang mahal, karena mereka sendiri juga kan belum berpenghasilan. Berikan harta yang paling berharga yang tiada akan pernah habis. Apa itu pendeta harta yang berharga? Harta yang berharga adalah kasih sayang daripada orang tua. Ya, itu harta berharga. Jangan pernah pandang enteng kasih sayang. Ya. Setiap perilaku buruk yang terjadi di luar sana, yang dilakoni oleh anak-anak muda, kebanyakan terjadi karena mereka tidak cukup mendapatkan kasih sayang daripada orang tua. Ya, berapa banyak anak-anak yang broken home yang kemudian memiliki kehidupan yang amburadul. Ya, saya pernah beberapa waktu yang lalu dari penjara dan saya menemukan ada begitu banyak anak muda yang masuk penjara. Ya, banyak sekali mendominasi ketimbang daripada orang tua, dan ketika dilihat lebih dekat ternyata mereka adalah anak-anak korban daripada broken home itu sendiri. Maka saudara-saudara, sekalipun mungkin engkau belum bisa membeli banyak kepada anak-anakmu, setidaknya engkau memberikan kasih yang berlimpah kepada mereka. Ya, peluk mereka, sayangi mereka, cintai mereka, lindungi mereka, lakukan itu dengan dorongan kasih. Ya, maka mereka akan tumbuh di dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi. Setiap anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang berlimpah daripada orang tua itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi loh. Ya, saya sendiri merasakan hal itu. Saya itu berani tampil di waktu SMP kelas 1, saudara. Berani tampil. Ya, bahkan bukan cuma di SMP, dari SD. Saya itu berani tampil. Kalau di SMP kan bisa lebih kelihatan. Saya sekolah di satu sekolah yang siswanya itu banyak sekali, hampir 1000 dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan setiap kali mau masuk kelas kami harus ibadah dulu. Dan biasanya ibadah itu disuruh pimpin doa. Bukan guru yang pimpin doa, tetapi murid yang pimpin doa. Maka guru akan berkata, ayo siapa yang berani pimpin doa? Maka saya, saudara, memberanikan diri, saya maju. Dan saya memimpin doa di hadapan ratusan murid pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena saya tumbuh dalam sebuah kepercayaan diri yang dihasilkan saudara-saudara oleh kasih daripada orang tua itu sendiri. Sehingga ya hidup itu merasa berharga. Amin. Bukan dari barang-barang yang dipakai, tetapi karena di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, Alkitab mengatakan bahwa perhiasanmu adalah manusia batinia. Jadi perhiasan kita yang paling bernilai di mata Allah adalah manusia batinia. Nah, manusia batinia ini artinya jiwa kita. Di dalam jiwa kan ada pikiran dan ada kehendak, ada karakter. Itu perhiasan yang paling bernilai di mata Tuhan. Saudara-saudara ya. Kalau emas, permata itu tidak terlalu bernilai. Ya, yang bernilai itu karakter manusia batinia kita. Ya, makanya ada orang tua yang mewarisi harta kepada anak, tapi ada orang tua yang mewarisi ilmu. Ya, saya pikir saudara yang mewarisi ilmu lebih baik ya. Tapi ada orang yang ngomong, pendeta kalau boleh harta dan ilmu. Tidak mau rugi lagi saudara ya. Tetapi kalau saya dikasih pilihan, saya lebih berpikir lebih baik mewarisi ilmu. Ya kan? Makanya ada orang tua yang berusaha, katakanlah dia bahkan jual warisannya demi menyekolahkan anak-anaknya. Saya banyak kali mendengarkan itu. Sehingga anak-anaknya punya ilmu, dan ketika mereka berhadapan dengan kehidupan, mereka sukses dan berhasil. Daripada mewarisi warisan harta, ada berapa banyak anak-anak yang bertengkar hanya karena warisan kan? Ya, bunuh-bunuhan hanya karena warisan kan? Ya, bahkan orang tua belum mati, masih sakit-sakitan sudah didoakan agar segera dijemput ajal, saudara.
Ya, pelama leh, bahasa Manado bilang pelama leh. Papa Tuhanmu ambil. Ya toh? Kenapa? Karena mengharapkan harta ya warisan. Tapi kalau manusia batinia ini yang dipercantik, ya kan? Maka ini sangat berharga loh saudara. Ya, seseorang yang memiliki manusia batinia yang sangat cantik, saya sungguh percaya bahwa orang itu akan berhasil dimanapun dia berada. Ya, karena manusia batinia ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah modal kehidupan. Kalau kita punya manusia batinia yang cantik, karena memang tidak semua orang punya manusia batinianya cantik. Ya banyak loh yang menyeramkan manusia batinianya. Ya, kayak kuntilanak saudara-saudara. Ya banyak loh begitu. Ya, kenapa kayak kuntilanak pendeta? Karena banyak yang menyimpan kepahitan, kemarahan, iri hati. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, sehingga manusia batinnya mereka pun tidak cantik. Nah, Tuhan ingin setiap kita yang mempercantik manusia batinia, karena manusia batinia inilah yang berharga di mata Allah. Ya, di Alkitab Yusuf itu adalah orang yang memiliki manusia batinia yang cantik loh. Cantik sekali manusia batinianya. Ya, bayangkan dengan semua penderitaan yang dialaminya, sudah dia tetap menjadi orang yang baik. Ya, kita kan banyak kali mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang jahat itu sebenarnya berasal dari orang baik yang terus-menerus tersakiti kan. Makanya dibuat film tempo hari ya dengan judul Joker ya, musuh daripada Batman ya. Joker ternyata ketika diulas kehidupannya dia berasal dari orang yang baik, tapi berulang kali dikhianati oleh manusia dan keadaan. Ya, maka karena dia menjadi bosan dengan semua perbuatan baik yang tidak ada imbalannya, maka dia mengambil keputusan untuk menjadi jahat. Tidak dengan Yusuf, sekalipun dia mengalami yang namanya penderitaan, sekalipun dia mengalami yang namanya saudara-saudara ya, pengkhianatan bahkan dari keluarganya sendiri, dia tetap memiliki manusia batinia yang sangat cantik ya. Itulah sebabnya Tuhan mempromosikan dia, Tuhan mengangkat dia menjadi tangan kanan daripada Firaun, dan kehidupan daripada Yusuf memberkati banyak orang ya. Kehidupan Yusuf memberkati banyak orang. Kenapa? Karena manusia batinianya cantik. Daud juga memiliki manusia batinia yang sangat cantik saudara ya. Saul yang berikhtiar untuk membunuh dia, bahkan Saul yang tidak pernah membuang kesempatan. Setiap kali mendapatkan kesempatan untuk membunuh Daud, dia melakukannya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu menjaga dan melindungi Daud, karena Daud ini manusia batinianya cantik kan? Ya. Sebaliknya Daud juga punya kesempatan berkali-kali, dia punya kesempatan emas untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, tapi malahan dia punya satu statement dalam hidupnya. Dia berkata, saya tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Bayangkan Daud sendiri tidak pernah memiliki pandangan negatif kepada Saul. Dia terus berpikir bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini merupakan saudara-saudara bukti bahwa Daud memiliki manusia batinia yang sangat cantik saudara. Ya kan? Dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, malah dia menyerahkan penghakiman itu ke dalam tangan Allah. Nah, kita pun harus demikian di dalam kehidupan ini ya. Kita tidak boleh menghakimi, kita harus menyerahkan penghakiman itu ke dalam tangan Allah ya. Karena Tuhanlah yang mampu menilai segala sesuatu. Ya, kadang-kadang kan penilaian kita ini kan terbatas adanya karena kita manusia. Tapi Tuhan dalam penilaiannya tidak terbatas. Makanya Alkitab mengatakan, janganlah menghakimi sebelum waktunya, sebelum waktu Tuhan dinyatakan. Maka jangan heran kemudian ketika Saul itu dipanggil pulang oleh Tuhan, Saul mati, maka Daud menggantikan posisi daripada Saul. Kenapa? Karena manusia batinianya sangat cantik. Ya, Yusuf, ya banyak sekali contoh yang dapat saya gunakan ya. Yusuf, suaminya Maria, punya manusia batinia yang cantik. Ya, ketika dia mengetahui bahwa tunangannya hamil, maka kita mengatakan dia hendak memutuskan hubungan dengan Maria dengan cara diam-diam. Ya, ini cara diam-diam ini yang unik, saudara. Yes. Kenapa saya katakan unik? Karena kebanyakan setiap mereka yang sakit hati dengan pasangan akan melampiaskan kemarahan sehingga semua orang akan tahu. Ya,
Berapa banyak orang ketika menggerebek pelakor siaran langsung toh. Berapa kali sudah nonton enggak di Facebook? Ada ibu-ibu yang sakit hati dengan suaminya yang selingkuh. Kemudian mereka di hotel nyewa kamar begitu. Dan sang istri tahu, maka dia bawa keluarganya, satu rombongan ya, yang masing-masing pegang handphone, siap-siap dengan siaran langsung di Facebook. Bahkan ada yang merekam ya, dan ibu ini yang memimpin barisan. Sehingga ketika pintu dibuka, saudara-saudara, maka pelakornya dihajar, ya kan? Oh, kalau boleh wajah dari pelakor terus terpampang nyata di siaran langsung agar dipermalukan, betul enggak? Dalam kemarahan. Tapi tidak dengan Yusuf loh. Dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena dia sangat menghargai ya Maria. Ini salah satu bukti bahwa Yusuf memiliki roh yang cantik. Alkitab mengatakan ketika dia sementara mempertimbangkan, maksudnya itu, lihat kan, orang yang punya rohnya cantik itu dia tidak akan tergesa-gesa juga dalam keputusan yang diambilnya, saudara-saudara ya. Dia juga pasti akan ya menimbang-nimbang. Maka ditimbang-timbang, dipikir-pikir ya kan. Ketika ditimbang-timbang, dipikir-pikir, Roh Kudus intervensi. Ya, maka saya mengerti ya, Roh Kudus itu akan mengintervensi kalau kita itu kasih waktu sama Roh Kudus. Artinya kita merenungkan. Makanya kan ada Alkitab mengatakan, ayat Alkitab mengatakan ya, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah. Karena pada saat kita merenungkan, kita sementara membuka diri agar Roh Kudus bisa campur tangan. Makanya ada orang mengomong, jangan ambil keputusan pada masa sulit. Pada saat lagi tertekan, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Biasanya keputusan yang kita ambil pada saat keadaan lagi genting, terdesak, saudara itu 100% salah. Coba renungkan dulu, pertimbangkan dulu dengan ayat-ayat Alkitab yang saudara tahu. Pasti Roh Kudus yang akan intervensi sehingga saudara pasti mengambil keputusan yang tidak akan pernah disesali. Nah, ketika keputusan sudah bulat, saya tinggalkan Maria. Ya, dia tidur waktu malam dan malaikat berbicara kepada Yusuf. Malaikat bilang, jangan kamu ceraikan Maria, karena bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Saudara, ketika dia berkata iya kepada malaikat, artinya dia mau bertanggung jawab dengan Maria. Ya, itu juga membuktikan bahwa Yusuf memiliki manusia batinia yang cantik. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengatakan manusia batinia kita yang sangat berharga di mata Allah. Bukan perhiasan-perhiasan yang fana, semua itu akan hilang dengan sendirinya, saudara-saudara. Ya, siapapun sekaya apapun dia, kalau dia mati harta ditinggal. Ya enggak. Tadi saya juga dapat ya informasi berita duka dari salah seorang yang saya kenal. Kembali lagi ya, diteguhkan ya tentang kematian ya. Ya. Karena kadang-kadang kan kita kan ini kalau sudah hidup seolah-olah kita ini tidak akan pernah mati loh. Betul enggak? Tapi kita diingatkan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita sehingga kita tahu bahwa harta perhiasan dunia tidak akan pernah dibawa mati, tapi manusia batinia kita yang cantik di mata Allah. Ya, maka selain kita mempercantik body, jangan lupa percantik budi. Budi itu manusia batinia, ya. Jangan cuma body, ya kan? Kita harus ya perhatikan, ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak, saudara ya, memperhatikan body daripada budi. Tidak salah sih memperhatikan body ya. Kalau sudah tidak perhatikan body juga nanti ya sakit di mata. Iya kan, ya. Apalagi kalau ya pakai kemeja bunga-bunga, ada yang bilang sakit mata katanya. Ya, jadi harus perhatikan penampilan, penting juga. Tapi lebih penting selain penampilan adalah manusia batinia. Ini yang dibarui dari hari ke hari. Ya, kita mengatakan supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiran. Roh pikiran manusia batinia. Ya, ini yang dibaharui, yang dipercantik dari waktu ke waktu, supaya nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus disenangkan. Kenapa? Karena kita adalah mempelai yang cantik-cantik. Amin. Saudara ingat enggak? Ya, seorang wanita di Alkitab. Ya, saya kurang berapa menit ya. Namanya Esther. Ya, Esther ini dia terpilih menjadi ratu.
Ya. Tapi sebelum berhadapan dengan raja, dia perlu dibenamkan. Ada saat-saat dia dibenamkan di dalam sebuah genangan air yang berisikan wewangian. Ya, lama seringkali dibenamkan itu, saudara, ya. Supaya dia wangi, ya, wanginya natural begitu. Itu ratu di zaman itu. Jadi kalau ratu itu lewat, wanginya tuh semerbak. Kenapa? Karena kalau biasanya kan kita pakai minyak wangi satu botol, kita punya minyak satu botol begitu kan kita semprot. Tapi tidak satu botol juga kan. 3 tekanan diberikan, ya, dan parfum itu. Tapi kalau orang zaman dulu itu mereka berendam dalam air parfum yang tidak ada alkoholnya. Makanya wanginya itu minta ampun, saudara. Sebelum berhadapan dengan Ahasiwerus, raja yang memerintah pada waktu itu. Ya. Tetapi ketika dia punya masalah ini, Ester ini, dia tidak bisa lagi mengandalkan wanginya. Ya, karena ternyata raja juga sudah tidak memanggilnya. Sepertinya raja mulai melupakan Ester. Kemudian Ester mengambil puasa. Nah, ini dia berendam di dalam hadirat Tuhan. Manusia batinianya dipercantik, ya. Jadi jangan lupa juga, kita juga harus puasa supaya manusia batinia cantik, ya kan? Kalau banyak makan, manusia lahiria yang cantik, saudara-saudara, ya. Ini saya punya pipi ini mulai mengembang ke kiri dan ke kanan, ya. Susah sekali mau turun badan, mau telan ludah saja naik 1 kilo. Ya, saudara-saudara, ketika dia direndam dalam hadirat Tuhan, 3 hari dia berdoa puasa. Ketika dia berhadapan dengan raja, walaupun raja tidak memanggil dia, ini sebenarnya sebuah pelanggaran loh, tapi dia berani menghadap raja. Dan raja meluruskan tongkat kemurahannya kepada Ester sebagai tanda perkenanan. Nah, di zaman akhir juga Tuhan mau meluruskan tongkat kemurahan sebagai tanda perkenanan atas kehidupanmu dan kehidupanku, ketika manusia batiniamu, ya, cantik di hadapan Tuhan. Amin.